kembali bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda. Silakan dengan pesan Kores Message hari ini adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudaraku, saya akan berbagi pesan tentang bagaimana kita harus mau berubah dan mau dibenahi, mau diperbaiki oleh Tuhan. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita pasti banyak hal-hal yang terjadi sehingga kita butuh untuk menghilangkan dahaga, kita butuh untuk mendapatkan kelegaan. Dan sepanjang perjalanan hidup kita tanpa sadar mungkin kita melakukan kesalahan, mengalami kesombongan, mengalami patah hati, mengalami kebencian. Itu perlu harus dikikis. Di saat kita berjalan menjalani hari-hari kita, ada banyak hal-hal yang mau hinggap dalam hidup kita, untuk mau melekat dalam hidup kita, untuk mau tinggal di dalam diri kita. Kita harus merenung, evaluasi diri, sudah seberapa banyak dalam perjalanan kita ada hal-hal yang tidak baik melekat dalam hidup ini, harus kita singkirkan. Bagaimana untuk menyingkirkannya? Kita datang kepada Tuhan untuk dibenahi, untuk dipulihkan, di bengkel istilahnya. Nah, saya kemarin untuk servis kendaraan, saya punya motor Supra 125 yang saya beli tahun 2008. Sampai hari ini masih bertahan. Nah, tinggal satu lagi Vario 2014 sudah dicuri orang. Nah, ini kendaraan satu-satunya yang roda 2 yang kami gunakan, dan setelah beberapa bulan dia harus diservis, dibersihkan, debu-debunya, remnya sudah mulai tidak bisa kuat untuk lagi ngerem, dan ternyata ada lahar yang harus diganti. Ada ini mengingat keuangan, ada beberapa yang ditahan dulu memberi ke sesi bengkel berikutnya, nanti servis diganti. Nah, saya melihat bagaimana bagian-bagian daripada kendaraan itu yang perlu diganti, dibersihkan, supaya apa? Supaya kendaraan itu bisa kencang kembali, supaya kendaraan itu bisa berfungsi dengan baik kembali, dan orang yang mengendarainya tidak kecelakaan karena rem blong, karena laharnya udah mulai goyang-goyang, dan karena berbagai hal. Saya merenungkan di situ, kalau saja kendaraan tidak diservis itu bisa nantinya dia mati. Karena apa? Oli tidak diganti, olinya kotor terus, sehingga kendaraan tidak mengalami pembakaran yang bagus oleh karena olinya yang lama. Dan kalau minyaknya juga habis, tidak diisi lagi, dia tidak akan bisa dihidupkan, tidak akan bisa melaju lagi, harus disorong-sorong, bahkan menjadi beban bagi yang memilikinya. Nah, selanjutnya banyak hal yang diganti, yang saya lihat ini harus dibersihkan, ini harus dibenahi, ini harus disomprot. Saya pikir itu kendaraan kalau diberikan seperti itu pasti enak makainya, nyaman. Begitu kendaraan yang masih baru atau sudah lama, itu kalau sudah diservis pasti bagus lagi. Kalau sudah digantiin bagian-bagian yang sudah tua, dan bandingkan dengan hidup kita, dalam perjalanan kita pasti ada bagian-bagian yang sekarang kita tidak bisa ngerem lagi. Mulut ini sudah tidak bisa terkontrol, mengucapkan banyak hal, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, nyerocos saja, gosip aja, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjaga rahasia. Kelemahan orang mau diceritain aja, remnya darah lagi, sudah blong, perlu diganti seperti kendaraan. Dan olinya juga tidak lagi yang baru, oli yang lama, sehingga dia tidak membuat mesinnya dengan baik. Olinya sudah kotor, perlu dibersihkan. Dalam hidup ini banyak pelumas-pelumas yang membuat kita harus lebih baik lagi, dipoles-poles, dibenahi lagi, supaya jangan mengganggu kinerja dari beraktivitas hidup kita. Kendaraan perlu minyak. Saya pikir hidup ini juga, kita yang sudah beraktivitas habis kekuatan, perlu diisi lagi kekuatan kita. Kita butuh minyak lagi, minyak dari Tuhan, minyak baru untuk kita mendapat kekuatan, bisa beraktivitas dengan semangat lagi, membangun kekuatan, membangun semangat untuk bergairah, tidak lagi loyo, tidak lagi
menjadi seorang pemecah belah, tidak membenci, tidak membawa kerusuhan, tetapi menjadi seorang Kristen yang membawa damai. Harus bangkit, harus mau dipulihkan, harus mau berjuang, harus mau untuk melangkah. Saudaraku, kiranya melalui pesan ini saudara, hidup kita mau diperbaiki, hidup kita mau dipulihkan, hidup kita mau dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui pesan ini, melalui video yang akan saya tunjukkan bagaimana aktivitas selama di bengkel itu bukan cuma 1-2 kendaraan, ternyata banyak kendaraan yang diservis di sana. Tujuannya supaya semakin baik lagi kinerjanya. Dan kalau kendaraan saja diservis, hidup kita harus mau kita datang kepada Tuhan di servis. Tidak mungkin saudara panggil tukang servis datang ke rumah saudara. Tukang servis itu ada di sana, kita datang ke sana. Hanya kendaraannya dibenahi. Saudara mau bayar mahal panggil servis, iya bawa semua alatnya, ya mungkin saudara mungkin punya uang, tapi belum tentu dia mau. Ya, tetapi kalau kita mau dibenahi, datang kepada Tuhan. Jangan suruh Tuhan datang ke rumahku, aku mau dipulihkan, di rumahku aja lah. Datang kepada Tuhan, Tuhan yang tentukan tempatnya, Tuhan yang mau kerjakan di mana, supaya kita dipulihkan, supaya kita diperbaiki oleh Tuhan. Izinkanlah Tuhan bekerja, izinkan Tuhan untuk memulihkan, izinkan Tuhan untuk membenahi diri kita, supaya hidup kita semakin baik, supaya hidup kita semakin berguna lagi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya semua orang itu diciptakan Tuhan baik adanya, tapi dalam perjalanan hidup ini banyak hal-hal yang perlu kita singkirkan, karena sepanjang perjalanan hidup kita itu seperti debu-debu yang coba melekat. Kalau kendaraan itu tidak dibersihkan, begitu banyak debu di dalamnya. Mobil punya AC, kalau AC-nya tidak dibersihkan dari debu-debu, maka AC-nya itu kan bisa terhalang, bisa debu numpuk di dalamnya, akan bisa mengalami kebukuan. Nah, hidup ini perlu diservis. Kita harus servis, nanti disediakan makanan. Nah, servis yang dimaksud sini adalah hidup ini perlu dibenahi, diperbarui oleh Tuhan. Hidup ini harus dipulihkan oleh Tuhan. Hidup ini harus dibawa biar menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya semua apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Lihatlah bagaimana cara-cara Allah untuk membenahi kita. Lihatlah bagaimana Allah sedang memulihkan hidup kita. Lihatlah hidup kita ini adalah hidup yang berharga. Saudaraku, hidup ini yang harus dibenahi, dibersihkan dari setiap debu-debu, dari setiap kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran apa melekat dari diri kita? Itu kebencian bukan hal yang bersih, bukan hal yang baik. Itu kotoran-kotoran yang cuma melekat. Apakah saudara mengizinkan ada hewan atau binatang atau anjing lah atau kucing mau membuang kotoran depan saudara? Pasti tidak. Belum bisa marah. Tapi kalau ada orang nyaman dengan seperti itu, orang sudah dapat pergiliran dengan namanya kebersihan, dia suka dengan kotoran, dia biarin aja, acuh tak acuh, tidak mau tahu. Ya harus masuk neraka nanti lah, surga belakangan itu nanti. Nikmatin dunia itu. Pikiran orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan namanya kebersihan rohani. Dia orang-orang yang sudah mencintai dengan yang namanya kecuekan, mencintai dengan mementingkan diri sendiri, mencintai dengan kepuasan diri sendiri. Hari ini kita mari belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita mau berubah, baruan budi kita, metanoi perubahan pikiran ke arah yang lebih baik lagi. Hidup ini adalah milik Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan kasih yang kotor-kotor, jangan kasih yang tidak baik. Berikanlah kepada Allah yang terbaiknya. Kalau ada orang yang ulang tahun saja, kita kasih kado-kado yang tidak beres di sana, kado yang tidak baik. Mungkin kita kasih buku bekas, orang makin merasa ini ngejek ngasih kado. Sekalian aja udah saya kasih kado, ngasihnya buku-buku bekas yang sudah ada tulisan-tulisannya lagi. Belajar orang dikasih untuk gitu, itu namanya tidak menghargai. Saudara bisa marah mungkin orang yang ngasih kado buku bekas, buku-buku tulis yang sudah ditulisin. Tapi renungkan diri kita, apakah kita sedang memberikan tanda kutip buku bekas kepada Tuhan? Kita sedang memberikan hidup kita yang penuh dengan kotoran-kotoran, yang penuh dengan debu-debu dunia ini, penuh dengan kebencian yang harus dibersihkan. Kalau kita tidak mau dibersihkan, itu akan semakin dalam, semakin banyak melekat. Kotoran itu akan numpuk terus. Saya punya keran air itu harus disaring dia, kalau tidak dia kotor. Nah, saringannya itu ada. Semakin tambah hari, semakin tambah bulan, saringan itu makin banyak penuh dengan kotoran.
dibersihkan. Awalnya semua deras mengalir, semakin tambah minggu, tambah bulan, saya lihat tuh kok semakin sumbat ya, semakin kecil airnya. Yang memancar hanya beberapa lubang sedikit saja. Sekarang butuh hanya seminggu, sekarang hanya sebulan. Paling parahnya baru diganti sudah sumbat lagi. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Setelah saya bersihkan, saya lihat begitu banyak kotoran-kotoran di sana. Harus saya siram, saya bersihkan pakai jarum untuk mengeluarkan dari lubang-lubangnya sehingga tidak ada penghalang lagi. Kalau saya berikan semua tidak ada halangan, saya masukkan, saya hidupkan keran airnya semua deras mengalir dan nyaman, enak menikmati. Air saja kerannya itu harus dibersihkan supaya bisa mengalir terus. Apalagi hidup kita sudah begitu banyak mungkin yang menyumbat diri kita. Kebencian semakin dibiarkan semakin bertumbuh, semakin menumpuk, semakin banyak dan bahkan berakar di diri kita. Karena kebencianlah makanya terjadi pembunuhan pertama di dunia. Kain tidak akan membunuh yang namanya Habel kalau dia tidak membenci. Tapi karena dia membiarkan kebencian terjadi dalam dirinya, pembunuhan terjadi dan dia melukai, dia menyakiti dan menghilangkan nyawa seseorang dari permukaan bumi. Saudaraku, kita mungkin tidak menjadi pembunuh seperti Kain, tapi kita membunuh dengan perkataan yang melemahkan, membunuh dengan status-status di WA, status-status di Facebook, status di Instagram dan berbagai status yang lain. Begitu banyak orang, mungkin orang yang sudah dilemahkan dengan status perkataan. Hari ini kalau sampai seperti itu sudah yang kita kerjakan, mari datanglah, bawa hidupmu ke bengkelnya Tuhan, biar Tuhan bersihkan. Kalau saudara datang ke bengkel mungkin ditanya apa yang rusaknya, apa keluhannya. Kalau datang kepada Tuhan, saudara sampaikan saja, Tuhan ini aku, pulihkan aku. Maka Tuhan langsung bereskan, Tuhan akan bereskan, Tuhan pulihkan. Kebencian dia akan tangani, sakit hati dia akan pulihkan, dia akan ubahkan dia. Ini adalah hal-hal yang menyumbat sehingga air kehidupan tidak terpancar lagi dari diri kita. Hati mulai dirusak. Dalam kitab Amsal pasal 43 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, agar itu terpancar kehidupan. Dengan segala kewaspadaan, dalam satu bahasa Inggrisnya dikatakan dengan diligent, artinya dengan rajin. Rajinlah jaga hati ini dengan waspada, karena dari sini bisa terpancar kehidupan. Kalau tidak rajin kita jaga, kita bersihkan dari hati ini, kita minta disucikan oleh Tuhan, maka terus itu sumbat tidak terpancar lagi dengan yang namanya air kehidupan, tapi yang keluar adalah air yang kotor, air kebencian, air sakit hati, air pecah belah, air yang pahit, kepahitan yang di sana. Dan hari ini dengar baik, pesan firman Tuhan, pesan Kores Mesias yang saya berikan hari ini adalah, biarlah kita mau dibaharui dari sehari ke sehari. Biarlah hidup kita semakin dipulihkan, hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin dibenahi oleh Tuhan. Biarlah kalau Dia sedang membenahi, kita percaya hidup kita akan semakin baik, kita akan bisa beraktivitas dengan baik lagi. Seperti kendaraan yang servis tadi, ya semakin lebih bagus lagi bisa digunakan. Dan Allah semakin berkuasa, kita izinkan berkarya dalam hidup kita. Semakin banyak hal-hal yang kita tunjukkan di mana kita menjadi terang di sana. Perlu waktunya kita stop dari aktivitas. Kalau orang yang sedang membengkel masuk servis kendaraan, dia tidak bisa naik kendaraan itu lagi. Kendaraan itu harus parkir dulu di sana, dibenahi, dan orangnya akan nunggu. Ya, kalau sebentar dia tunggu. Kalau lama mungkin dia akan, lama aku jemput ya, tinggal dulu ya titip. Tapi orang yang nunggu dia akan perhatikan kendaraannya dijaga, perhatikan nunggu selesai langsung dia bawa. Selama ditunggu, maka dia akan melihat kendaraan itu mana yang kurang dibenahi. Yang minta ganti, ini Pak perlu diganti, sekian harganya, oke ganti. Ini kurang bagus lagi, tidak bisa lagi dipakai, oke ganti Pak. Aduh jangan dulu, belum ada uang, jangan dulu, tahan. Itu kalau keadaan di servis. Nah kalau kita bawa hidup kita mungkin pegang Tuhan, hatiku perlu dikembalikan lagi. Tuhan akan bilang malah ordernya ganti, akan bilang begitu. Tetapi Tuhan punya stok segala macam sehingga kita bisa dipulihkan, kita menjadi manusia baru, kita menjadi orang diperbarui oleh Tuhan. Segala rancangannya tidak akan gagal selama kita mau tetap dalam lindungannya. Pasti rencananya digenapi dalam hidup kita.
kita yang nggak bisa. Ya, dengar baik. Tuhan sudah berapa kali kesempatan Dia berikan kepada kita supaya kita berdoa, supaya kita mau datang singgah di hadapannya, mau mampir ke bengkelnya Tuhan. Stop dari aktivitas, berdoa, masuk ke ruang doa, berdoa. Tuhan, ini keberadaan aku selama ini terlalu seperti paparkanlah kepada Dia. Sampaikan dalam doa semuanya. Karena doa adalah jembatan bagi kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, dalam doa yang kita naikkan, kita akan melihat bagaimana Allah menjamah diri kita. Dia akan singkapkan kebenaran, Dia akan pulihkan kita, Dia akan berikan pencerahan bagi kita. Nah, kita kembali menjadi kuat, kembali kita semangat beraktivitas. Ada orang berpikir begini, aku siap dipulihkan oleh Tuhan. Setelah berkata seperti dengan berkata orang lain, aku kalau dibayar bisa baik, aku kalau dijahati jangan coba-coba. Nah, kalau masih berpikir seperti itu, nah, berarti kita sedang menyembunyikan debu-debu yang masih menutupi kebaikan itu. Sehingga kebaikan yang kita miliki adalah kebaikan palsu, kebaikan bersyarat. Kasih yang kita miliki jadinya kasih yang bersyarat. Tuhan ingin kasihnya jangan kita tutupin. Biar kasihnya dilihat oleh dunia, kasihnya dilihat oleh orang-orang bahkan yang benci, bahkan yang menjahati, bahkan yang mencurangi kita sekalipun. Biar kasih itu nampak. Sudah banyak kali orang-orang dibodohi oleh iblis, dibuat masalah supaya sesama saudara bisa berantem, dibuat masalah supaya sesama keluarga bisa terjadi permusuhan, perpecahan terjadi. Itulah keinginannya. Bagaimana supaya kita pecah, bagaimana supaya kita saling menyalahkan, saling membela diri. Kalau kita sudah dibengkeli oleh Tuhan, ini mana baut-baut yang mulai kencang lagi. Kaki tidak bisa teguh lagi karena menghadapi kenyataan, sering dioceh orang lain, sering digosip orang lain. Aku tidak siap untuk menghadapi kenyataan. Kalau sampai seperti itu berarti kaki tidak kokoh lagi. Nah, kaki ini seperti kalau kendaraan, kaki-kakinya itu perlu dikencangkan lagi bautnya sehingga bisa kuat lagi menghadapi keadaan jalan yang begitu terjal, jalan berbatu, jalan yang mulus, dia bisa siap menghadapi. Kaki ini sudah mulai koya, perlu dikuatkan lagi, dikuatkan semangatnya, dikuatkan lagi imannya, dikuatkan lagi bahwa dia punya pengharapan bahwa Tuhan masih menyertai dia, Immanuel masih ada bersama dengan kita. Kalau hari ini saudara adalah salah satu orangnya yang merasa tergoncang, merasa masih butuh dipulihkan, merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa diperdaya, merasa ditipu orang lain, datanglah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membenahi diri kita, biarkan Tuhan memulihkan hidup kita sehingga kita siap menjadi karakter yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan dan saudara dengan pesan ini, saudara dijamah oleh Tuhan, mari berdoa bersama dengan saya. Lihatlah alasan pekerjaan Allah masih dengan saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan Kores Message hari ini. Saya bagikan Tuhan, biar mereka yang dalam keadaan hati terluka, kecewakan, mengalami kepahitan, mengalami kegersangan, Tuhan, bawa kepada Tuhan, bawa mereka kepada Engkau ya Tuhan, dan Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan yang membenahi mereka sebagaimana kendaraan ini servis supaya baik kembali. Kami berdoa Tuhan, servis ini kami kembali, pulihkan kembali, biar minyak kami kembali diisi, oli kami kembali dibenahi, biar kekuatan kaki kami kembali dipulihkan. Kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan kami, biar damai-Mu memenuhi diri kami. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, saudara yang sudah mendengar pesan Kores Message hari ini adalah biarlah kita beri diri kita untuk diservis, dibenahi, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kendaraan saja diservis jadi lebih baik, apalagi hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, hidup kita akan dibenahi oleh Tuhan. Biar pesan Kores Message hari ini menguatkan saudara-saudara. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.